Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Ini mah gila. Dua presiden Indonesia ketipu koruptor. Aset negara terancam ludes di Prancis. Gila sih, nggak nyangka banget. Dua presiden RI sekaligus kena tipu mentah-mentah sama koruptor kelas kakap. Gara-gara kasus ini, dua kedutaan besar RI bisa-bisa kena eksekusi dan diambil alih. Ini bukan hoax atau cerita drama, tapi beneran ada pihak yang ngajukan permohonan ke pengadilan Prancis buat nyita aset pemerintah Indonesia yang ada di Paris. Yang mengajukan permohonan kepada pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia yang ada di Paris. Dan pengadilan Prancis pasti tidak bisa dilobi. Sangat bahaya kalau sampai nanti putusan tersebut dieksekusi, asetnya Kemenhan bisa dilelang, dan justru kita takutkan jangan sampai KBRI juga ikut disita. Itulah yang saya tahu. Waktu itu Bapak Prabowo meminta Wakil Menteri Kemenhan untuk berkonsultasi dengan Hotman. Dan yang bikin makin serem, pengadilan Prancis tuh terkenal nggak bisa dilobi-lobi. Kalau sampai permohonan ini dikabulin dan dieksekusi, aset Kementerian Pertahanan, Kemenhan, bisa dilelang bro. Lebih parahnya lagi, KBRI di sana juga bisa ikutan kena sikat. Nah, ini yang bikin deg-degan. Soalnya, kalau KBRI sampai disita, dampaknya bisa luas banget, terutama buat hubungan diplomatik Indonesia di Eropa. Kronologi panjang sejak zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden ke-7 Jokowi. Jadi cerita ini nggak instan guys. Runtutannya panjang banget, bahkan katanya udah mulai dari tahun 2012 pas zaman Presiden ke-6. Nah, makin panas di tahun 2014. Sampai akhirnya kasus ini bikin heboh karena ada oknum perwira tinggi yang ikut terseret. Saking peliknya, dibentuklah yang namanya Pengadilan Koneksitas buat menangani kasus ini karena melibatkan sipil dan militer. Waktu itu, Jampidmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, langsung gercep dapat instruksi dari Jaksa Agung buat ngebentuk tim penyidik koneksitas. Mereka kerja bareng sama Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, buat ngejar dalang di balik kasus ini. Drama satelit, Lockheed Martin kirim surat, Garuda 1 bermasalah. Pada tahun 2015, perusahaan raksasa asal Amerika, Lockheed Martin, ngirimin surat terkait satelit Garuda 1. Nah, di surat itu disebutkan kalau Garuda 1 mengalami thruster anomaly alias gangguan di pendorong satelitnya. Lockheed Martin pun ngasih saran supaya satelit itu di-decommissioning alias dinonaktifkan. Masalahnya, ada seseorang yang sekarang udah diadili, yang ngeyakinin oknum petinggi Kemenhan buat nyari solusi biar slot orbit 123 yang diisi Garuda 1 nggak sampai kosong. Soalnya, kalau kosong, sesuai aturan ITU, International Telecommunication Union, slot itu bisa diambil alih negara lain. Singkat cerita, si pejabat tadi mutusin buat nyewa satelit pengganti sementara alias satelit floater dari beberapa vendor. Malah petaka besar, penyewaan satelit ilegal, anggaran nggak ada di DIPA. Nah, inilah biang keroknya. Pas penyewaan satelit itu ditelusuri di persidangan, ternyata nggak ada anggaran di DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Artinya, keputusan penyewaan ini dilakukan tanpa persetujuan resmi dari Presiden saat itu, Presiden ke-7. Gimana bisa? Logikanya kalau negara mau keluar duit buat proyek gede kayak gini, harus ada anggaran yang jelas di DIPA. Kalau nggak ada, ya otomatis ilegal bro. Karena ketahuan nggak ada anggaran, akhirnya pemerintah waktu itu nggak berani bayar tagihan ke vendor-vendor satelit. Nah, gara-gara ini, vendor-vendor itu langsung ambil langkah hukum dan ngegugat Indonesia. Vendor pertama yang ngegugat adalah Avanti, perusahaan satelit asal Inggris. Gugatan berlanjut, aset Kemenhan dan KBRI nyaris disita. Avanti ini nggak main-main. Mereka gugat Indonesia ke arbitrase London dan menang. Hasilnya, mereka langsung ngejar aset Kemenhan dan KBRI di London buat disita. Akhirnya, pemerintah RI terpaksa bayar Avanti biar asetnya nggak kena lelang. Tapi cerita nggak berhenti di situ guys. Sekarang ada lagi gugatan di pengadilan Prancis yang bisa bikin aset pemerintah di Paris kena sikat. Kalau pengadilan Prancis kasih lampu hijau, bisa gawat banget. Bayangin kalau KBRI sampai disita, itu bakal jadi tamparan keras buat diplomasi Indonesia di mata dunia. Solusi darurat. Prabowo minta bantuan pengacara top. Melihat situasi yang makin genting, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung ambil tindakan.
Beliau minta Wakil Menteri Kemenhan buat konsultasi sama pengacara kondang Hotman Paris. Kenapa harus Hotman? Ya jelas, karena kasus ini butuh ahli hukum yang jago banget buat nyelamatin aset negara. Soalnya kalau sampai kalah di pengadilan Prancis, Indonesia bisa kehilangan aset strategis yang nilainya nggak sedikit. Kasus ini jadi contoh nyata betapa bahayanya korupsi di level tinggi. Bahkan, 2 presiden RI aja bisa kena jebakan dan ditipu mentah-mentah. Pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Pengawasan anggaran harus ketat. Semua proyek yang menyangkut aset negara harus punya anggaran yang jelas di DIPA. Jangan sampai ada pengeluaran ilegal yang bisa berujung bencana hukum. 2. Korupsi harus diberantas, sampai akar-akarnya. Jangan kasih ampun buat oknum-oknum yang suka main proyek fiktif demi kepentingan pribadi. 3. Diplomasi hukum internasional harus dikuatkan. Indonesia harus punya strategi hukum yang kuat di luar negeri biar nggak gampang kena tipu dan digugat kayak gini lagi. Sekarang tinggal nunggu keputusan pengadilan Prancis. Semoga nggak ada lagi aset negara yang lepas ke tangan asing. Buat pemerintah, jangan lengah lagi. Jangan sampai kejadian ini terulang di masa depan. Setelah Avanti selesai, sekarang giliran Navajo yang bikin heboh. Hari ini, Navajo Internasional lagi rame dibahas, karena mereka nekat mengajukan permohonan ke pengadilan Prancis buat nyita aset pemerintah Indonesia di Paris. Nggak main-main, mereka incar rumah-rumah tinggal yang dipakai para pejabat diplomatik kita di sana. Kenapa bisa sampai begini? Ini semua berawal dari sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navajo Internasional. Awalnya, masalah ini berkutat di Badan Administrasi Singapura, di mana Indonesia dinyatakan kalah dalam kasus pengadaan bagian satelit Kemhan tahun 2016. Karena kalah, kita diwajibkan bayar ganti rugi ke Navajo. Tapi entah kenapa, proses penyelesaiannya berlarut-larut, sampai akhirnya Navajo bawa perkara ini ke pengadilan Prancis, berharap bisa menyita aset pemerintah kita di sana sebagai bentuk eksekusi putusan Singapura. Gila, kan? Ini kasus yang serius banget. Kayak deja vu Avanti, tapi kali ini pemainnya beda. Bedanya lagi, pemerintah sekarang nggak mau tinggal diam. Presiden Prabowo dan jajaran udah siap gaspol, nggak mau nyerah begitu aja. Apalagi Kejaksaan Agung langsung tancap gas buat bongkar kasus ini dari akar-akarnya. Karena kalau sampai kedutaan kita di Paris kena sita, ini bakal bikin citra Indonesia anjlok parah. Bayangin aja Paris itu jantung dunia. Kalau KBRI sampai kena, bisa ngeganggu kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Nggak cuman itu, vendor-vendor lain yang terlibat dalam kasus satelit orbit 1, 2, dan 3 juga bisa ikutan minta ganti rugi kalau masalah ini dibiarkan. Ini tuh kayak efek domino. Dan menurut Menko Yusril, ada unsur wan prestasi yang bikin posisi RI makin runyam. Udah jatuh, ketimpa tangga pula. Makanya, pemerintah nggak tinggal diem. Mereka siap tempur. Bahkan, Indonesia udah nyiapin langkah-langkah buat melawan keputusan pengadilan Prancis ini. Salah satunya adalah menegaskan bahwa eksekusi ini melanggar konvensi Wina yang mengatur perlindungan aset diplomatik. Nggak bisa asal sita seenaknya, bro. Meski pengadilan Prancis sudah mengabulkan permohonan Navajo, pemerintah RI bakal terus berusaha buat menghambat eksekusi ini. Bahkan, pada 28 Maret 2025 ini, ada pertemuan OECD di Paris, di mana Indonesia bakal angkat masalah ini langsung ke Menteri Kehakiman Prancis. Tujuannya jelas, supaya pemerintah Prancis nggak asal main eksekusi dan bisa lebih objektif dalam melihat kasus ini. BTW, bukan cuma Indonesia yang dianggap wan prestasi loh. Hasil audit dari BPKP nunjukin kalau Navajo juga nggak menjalankan kewajibannya dengan benar. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang udah dilakukan Navajo cuma sekitar 1,9 miliar. Jauh banget dari yang seharusnya dibayarkan oleh Kemhan. Jadi bisa dibilang Navajo juga punya andil dalam kekacauan ini. Dan yang makin bikin kesel, pihak Navajo udah dipanggil berulang kali oleh Kejaksaan Agung buat diperiksa, tapi mereka selalu mangkir. Udah gitu, mereka juga nggak mau ditetapkan sebagai tersangka. Makanya, sekarang pemerintah mulai mempertimbangkan buat bawa kasus ini ke level internasional, termasuk minta bantuan Interpol buat nangkep orang-orang di balik Navajo dan bawa mereka ke Indonesia buat diadili. Kasus ini panas banget dan rawan dipolitisasi. Jangan lupa, Presiden Prabowo dulu pernah jadi Menhan, jadi pasti ada aja yang coba ngegoreng isu ini. Tapi buat yang paham runtutan sejarahnya, kasus ini udah mulai sejak Januari 2014, jauh sebelum Prabowo jadi presiden.
Artinya, ini bukan soal pemerintahan sekarang doang, tapi lebih ke warisan masalah lama yang sekarang harus diselesaikan. Yang pasti, Presiden Prabowo nggak bakal mundur hadapi masalah ini. Dia siap buat bongkar semua penyebabnya, termasuk menyelidiki lagi alokasi APBN dan mempelajari ulang DIPA buat cari tahu ada kejanggalan atau enggak. Semua Menko dan Menteri juga udah dikasih perintah buat telusuri kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi, kita doakan aja semoga Presiden Prabowo diberi kekuatan buat menyelesaikan masalah ini dan Kejaksaan Agung bisa mengusut tuntas kasus ini tanpa kendala. Segitu dulu guys, jangan lupa share biar makin banyak yang tahu soal kasus heboh ini. Semoga Indonesia bisa segera beresin masalah ini tanpa kehilangan aset strategis.